Selama 2 tahun, Kalinda berjuang melawan penyakit yang sangat parah, kanker. Tak seorang pun keluarganya datang menjenguknya. Mereka terlalu sibuk dengan kehidupan masing-masing. Namun, ketika mereka mengetahui tentang warisannya yang besar, yaitu 28 miliar, mereka tiba-tiba muncul. Dan kemudian, hanya 3 kata dari Kalinda membuat mereka membeku karena terkejut. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe, ya? Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga tua. Warnanya senada dengan teh melati yang sedang dibuat Kalinda di dapur kecilnya di paviliun belakang. Kalinda berusia 69 tahun. Ia telah belajar seni menyendiri. Rumah utamanya sangat besar, terlalu besar untuk hanya satu orang. Rumah itu adalah hadiah dari mendiang suaminya, tetapi kini hanya terasa dingin dan kosong. Saat ia berjalan di lantai marmer, satu-satunya suara yang ia dengar hanyalah gema langkah kakinya sendiri. Maka, sebagian besar waktu, Kalinda tinggal di paviliun kecil di belakang rumah. Dari sana, ia bisa memandangi kebun mawarnya. Ia merawat mawar-mawar itu dengan sepenuh hati. Mawar-mawar itu mekar dengan indah, memberinya kenyamanan. Dari paviliun, ia memandang rumah besar itu. Baginya, rumah itu bukan lagi rumah. Itu hanyalah kenangan masa lalu, sangkar emas yang mengurungnya dalam keheningan. Suatu hari, telepon genggamnya berdering di atas meja rotan. Nama di layar menunjukkan Sraphina, menantunya. Kalinda menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Halo, Mama. Apa kabar? Maaf aku baru menelepon sekarang. Aku sibuk sekali dengan teman-teman sosialitaku, kata Sraphina dengan suara riang namun agak keras. Kalinda tersenyum tipis. Ia tahu Sraphina tak pernah melewatkan kesempatan untuk memamerkan tas tangan mahal atau sepatu desainernya. Aku baik-baik saja, Sraphina. Apa kabar, Niko, dan Lara kecil? Tanya Kalinda lembut. Oh ya, Emma. Lara ingin bicara denganmu, kata Sraphina. Telepon berdering dan kemudian Kalinda mendengar suara merdu cucunya yang masih remaja. Halo, Nek. Halo. Sayangku, sedang apa Nek? Hati Kalinda sedikit menghangat. Hanya mengerjakan PR matematika. Susah sekali, Nek, kata Lara cepat, seolah ada yang menyuruhnya bicara. Kalau butuh bantuan, bilang saja pada Nek, ya? Tawar Kalinda ramah. Baik, Nek. Sudah cukup, Nek. Jawab gadis itu dan segera mengembalikan telepon itu kepada ibunya. Sraphina tertawa. Mama tahu kan? Anak-anak, dia sangat sibuk dengan sekolahnya. Biayanya mahal, tapi ini untuk masa depannya. Kalinda sudah tahu apa yang akan terjadi. Sraphina melanjutkan, ngomong-ngomong, Ma, aku melihat vas kristal yang indah kemarin. Vas itu akan terlihat sempurna di ruang tamu Ma. Tapi harganya agak mahal. Nanti aku transfer uangnya, kata Kalinda singkat. Wah, Ma memang terbaik. Suara Sraphina penuh dengan kebahagiaan palsu. Lalu terdengar suara Niko, putra tunggalnya. Halo, Emma. Bagaimana pekerjaannya, Niko? Semuanya lancar, Ma. Maaf aku belum sempat berkunjung. Aku sibuk dengan proyek-proyek. Itu alasan yang sama yang didengarnya setiap minggu. Kalinda tidak lagi membantah. Ia sudah terbiasa. Kasih sayang dari keluarganya kini datang dalam bentuk panggilan telepon singkat, pesan ulang tahun, dan permintaan uang. Tak lebih. Rumahnya semakin sepi setiap hari. Setidaknya mawar-mawar di tamannya mekar dengan cinta sejati. Bulan-bulan berlalu. Kalinda merasakan ada yang tak beres dengan tubuhnya. Ia selalu lelah, bahkan setelah beristirahat. Perutnya sering sakit, lalu berat badannya turun drastis. Ia tak bisa berpura-pura lagi. Di rumah sakit, ia duduk sendirian di ruangan yang dingin. Ia tak memberitahu siapapun. Ia tak ingin mengganggu Niko atau membuat Sraphina panik dengan gaya hidupnya. Dokter menatapnya dengan mata sedih. Nyonya Kalinda, katanya lembut. Hasil tes menunjukkan Anda menderita kanker pankreas stadium 3. Kata-kata itu menghantam Kalinda bagai badai. Napasnya terasa berat. Kertas di tasnya terasa lebih berat daripada batu. Insting pertamanya adalah menelepon Niko. Dengan jari gemetar, ia menekan nomor Niko.
Halo, MA. Aku masih di kantor. Kenapa? Suara Kalinda bergetar. Mama baru saja pulang dari rumah sakit. Kata dok. Mama kena kanker. Stadium 3. Keheningan menyelimuti mereka. Lalu Niko bicara, terkejut. Kanker? Ya Tuhan, MA. Serius? Ya, Nak. Aku harus mulai perawatan minggu depan. Kalinda bisa mendengar suara Serapina di latar belakang. Niko pasti menutup telepon untuk berbicara dengannya. Ketika kembali, nadanya lebih ringan. Ya, MA, kami turut berduka cita. Kuatkan dirimu, ya? Nanti kalau ada waktu luang, aku usahakan mampir. Hati Kalinda hancur. Aku butuh kamu, Niko. Bisiknya. Ya, MA. Aku tahu. Tapi proyek ini sangat penting. Serapina ingin bertanya. Mama, berapa biaya pengobatannya? Apa asuransi papa menanggung semuanya? Pertanyaan itu menusuk Kalinda lebih dalam daripada kata-kata dokter. Putra dan menantunya mengkhawatirkan uang, bukan rasa sakitnya. Asuransi akan menanggungnya. Jangan khawatir, jawab Kalinda dingin. Ia menutup telepon sebelum Niko sempat menjawab. Duduk di mobilnya di ruang bawah tanah. Ia menyadari, ia akan berjuang sendirian melawan ini. Kemoterapi itu mengerikan. Obat flu menetes ke tubuhnya, meracuninya demi menyelamatkannya. Ia merasa mual, lemas, dan hampa. Makanan terasa seperti logam. Ia hampir tak bisa mengangkat segelas air. Di malam hari, ia terjaga di kamar yang sunyi. Jam yang berdetak menjadi satu-satunya teman bicaranya. Setiap kali teleponnya berdering, hatinya berharap itu Niko. Namun, panggilannya singkat dan dangkal. Niko hanya berkata, Mama, jaga diri, ya? Lalu menutup telepon. Serapina juga berdalih. Ini minggu ujian Lara, MA. Kami sibuk membantunya belajar. Sibuk? Kalinda tahu yang sebenarnya. Mereka tidak terlalu sibuk. Mereka hanya tidak peduli. Suatu malam, setelah muntah-muntah hingga tak tersisa, Kalinda menangis sendirian di lantai kamar mandi. Bukan karena rasa sakit, melainkan karena kekosongan di hatinya. Ia memandangi foto-foto di ponselnya. Foto terakhir yang dikirim Serapina menunjukkan keluarga mereka sedang tersenyum di sebuah resor mewah. Mereka tampak begitu bahagia. Foto itu dikirim di hari yang sama saat Kalinda menjalani sesi kemoterapi keduanya. Air mata mengalir deras di wajahnya. Ia menyadari kenyataan, ia benar-benar sendirian. 2 bulan berlalu. Rambut Kalinda rontok bergerombol. Ia mencukur habis semuanya, menatap perempuan pucat dan botak di cermin. Ia hampir tak mengenali dirinya sendiri. Suatu sore, saat hendak minum sup, bel pintu berbunyi. Ia mengabaikannya. Namun, bel itu berbunyi lagi, kali ini lebih keras. Perlahan, ia berjalan ke pintu dan membukanya. Ia membeku. Di sana berdiri adik laki-lakinya, Bayu, dengan tas travel besar. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran dan amarah yang terpendam. Bayu, kenapa kau tak bilang kau akan datang? Tanya Kalinda lemah. Bayu tak menjawab. Matanya menatap tubuh kurus dan kepala botak Kalinda. Suaranya bergetar menahan amarah. Kak, ada apa denganmu? Kenapa kau sendirian? Di mana Niko? Di mana anakmu? Kalinda berusaha tersenyum. Dia sibuk. Ro, kau tahu. Sibuk? Teriak Bayu. Sibuk apa? Aku meneleponnya dan dia bilang kau baik-baik saja. Tapi sekarang aku bisa melihat kenyataan. Kau sakit dan dia meninggalkanmu sendirian. Bayu menjatuhkan tasnya ke lantai. Mulai sekarang, aku di sini. Aku akan menjagamu. Tidak, Ro. Jangan repot-repot. Kau punya bengkelmu. Persetan dengan bengkel, teriak Bayu, matanya berkaca-kaca. Aku punya pekerja yang bisa menanganinya. Yang terpenting adalah kau. Kau adikku. Dan aku tak akan meninggalkanmu sendirian lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Kalinda tidak merasa sendirian. Bayu, adiknya, memasakkan bubur hangat untuknya. Ia menyuruh Kalinda memakannya perlahan, sendok demi sendok. Sambil makan,
Ia menceritakan lelucon konyol tentang orang-orang yang datang ke bengkelnya. Ia ingin Kalinda tertawa. Ketika Kalinda kembali merasa mual dan ingin muntah, Bayu segera membantunya berjalan ke kamar mandi. Ia mengusap lembut lehernya dan memberinya air hangat. Semua itu dilakukannya tanpa marah, tanpa lelah, dan tanpa rasa jijik. Ia melakukannya dengan penuh kasih sayang, layaknya seorang adik yang sungguh-sungguh menyayangi adiknya. Bayu menjadi penolong Kalinda yang tangguh. Ia bagaikan sopir, juru masak, perawat, bahkan penghibur. Ia memastikan Kalinda minum obat tepat waktu. Ia tetap terjaga bersamanya ketika rasa sakitnya tak tertahankan. Dan ketika Kalinda ingin menyerah, Bayu menegurnya dengan lembut dan memintanya untuk tidak menyerah. Dalam badai tergelap dalam hidupnya, Kalinda menemukan tempat berlindung yang aman. Bukan dari anak yang ia lahirkan. Ia dari adik laki-lakinya, yang sering ia lupakan. Bulan-bulan berikutnya terasa sangat berat. Namun Kalinda tak lagi sendirian. Karena Bayu, pagi-paginya tak lagi dipenuhi keheningan. Alih-alih, mereka dipenuhi aroma kopi Bayu dan suara berita dari televisi yang diputar kencang. Malam-malamnya tak lagi dihabiskan untuk menangis. Sekarang ia bisa mengobrol ringan dengan Bayu, atau bahkan menikmati keheningan, karena tahu ada seseorang di kamar sebelah. Bayu selalu sabar. Ia belajar cara memasak makanan lembut dan lezat yang bisa dicerna oleh perut Kalinda yang lemah. Ia membaca banyak artikel tentang kanker agar ia bisa memahami apa yang dialami Kalinda. Ia tak pernah mengeluh. Bahkan ketika ia harus membersihkan muntahan Kalinda di malam hari. Selama masa ini, Niko dan keluarganya tinggal berjauhan. Mereka jarang menelepon dan tak pernah berkunjung. Suatu hari, Kalinda membuka media sosial menantunya, Seraphina. Ia terkejut. Ia melihat foto-foto keluarganya sedang berlibur di Singapura. Foto-foto itu baru diunggah 3 hari yang lalu. Tak lama kemudian, saat Kalinda menjalani kemoterapi, ia pingsan. Ia harus menginap di rumah sakit semalaman. Bayu duduk di sampingnya sepanjang waktu, menunggu dengan wajah khawatir. Saat itulah hati Kalinda akhirnya hancur. Ia tak hanya merasakan kekecewaan lagi. Ia kini merasakan penerimaan yang dingin dan jelas. Ia akhirnya melihat semuanya dengan jelas. Minggu berikutnya, ketika kesehatannya sedikit membaik, Kalinda menelepon notaris keluarga, Pak Atmaja. Bayu tidak tahu apa yang terjadi. Ia hanya membuka pintu dan mempersilakan pria itu masuk. Di dalam kantornya, Kalinda berbicara dengan suara tenang namun tegas. Pak Atmaja, saya ingin mengubah surat wasiat saya. Notaris itu tampak terkejut. Anda yakin? Surat wasiat lama Anda sudah memberikan segalanya kepada putra Anda, Pak Niko. Saya sangat yakin, kata Kalinda. Tangannya gemetar saat mengambil pena. Bukan karena ia ragu, tetapi karena keputusan ini begitu berat. Ia tahu ini akan memutus ikatan terakhir antara dirinya dan putranya, yang telah mengecewakannya. Tetapi ia juga tahu tidak ada jalan untuk kembali. Seluruh harta dan kekayaan akan saya berikan kepada adik saya, Bayu Suryo Atmaja, kata Kalinda. Notaris itu terdiam, menunggu Kalinda selesai. Harta saya yang paling berharga, lanjut Kalinda, adalah rumah pantai saya di Uluwatu, Bali. Harganya sekitar 28 miliar rupiah. Saya juga akan memberikannya kepada adik saya, Bayu. Hatinya terasa sakit saat mengatakan ini. Sebagian dirinya masih menangis atas kehilangan putra dan cucunya. Namun, sebagian dirinya yang lain merasa sangat lega. Ini bukan balas dendam. Ini keadilan. Ini adalah rasa terima kasihnya yang terdalam kepada satu-satunya orang yang tetap bersamanya di masa-masa tersulitnya. Orang yang telah menunjukkan kepadanya arti keluarga yang sesungguhnya. Ia menandatangani surat itu. Suara goresan pena di atas kertas terasa seperti akhir dari sebuah babak panjang yang menyakitkan. Ia telah kehilangan putranya, tetapi ia tak akan kehilangan harga dirinya. Sejak hari itu, ia tak lagi berjuang untuk putranya maupun keluarganya. Ia berjuang untuk dirinya sendiri, dan untuk Bayu, satu-satunya orang yang pantas mendapatkan kesetiaannya. Musim hujan pun tiba. Begitu pula fase tergelap perjuangan Kalinda. Kemoterapi berat terasa seperti bom di dalam tubuhnya. Setiap sel di tubuhnya menjerit kesakitan. Ia tak bisa tidur karena tulang-tulangnya terlalu sakit. Tubuhnya yang kuat telah mengkhianatinya.
Kalinda, yang dulu penuh keanggunan dan kehidupan, kini hanyalah bayangan tipis dari dirinya yang dulu. Cermin di kamarnya menjadi musuhnya. Suatu pagi, sambil berjalan lemah ke kamar mandi, ia menatap bayangannya. Ia melihat seorang asing. Kulitnya sepucat kertas. Matanya cekung dengan lingkaran hitam. Kepalanya botak, dan tulang pipinya menonjol tajam. Ia duduk di lantai yang dingin dan menangis terseduh-seduh, terisak-isak kesakitan. "Untuk apa semua ini?" bisiknya. Mengapa ia masih berjuang, padahal hidupnya hanya penderitaan? Ia memikirkan putranya, Niko, dan cucunya, Elara. Namun kini, kenangan itu terasa jauh, seolah milik kehidupan lain. Mereka tak ada di sini. Mereka tak melihat penderitaannya. Mereka menjalani hidup seolah-olah ia tak ada. "Cukup," bisiknya pada Ubin. "Aku menyerah." Bayangan untuk berhenti terasa manis. Ia ingin berhenti kemoterapi, berhenti minum obat, dan membiarkan penyakitnya cepat sembuh. Saat itu, Bayu bergegas masuk. Ia telah mendobrak pintu kamar mandi. "Nona! Nona Kalinda!" teriaknya. Ia mendapati adiknya meringkuk, gemetar. Ia segera menggendong tubuh ringannya ke tempat tidur dan menyelimutinya. Kalinda terisak, "Aku tak sanggup lagi, Ro. Aku ingin ini berakhir." Bayu menggenggam tangannya erat-erat. "Aku tahu, Nona. Aku tahu ini sangat sulit. Kalau mau menangis, menangislah. Kalau mau teriak, teriaklah. Tapi jangan pernah bilang menyerah." Dia pergi sebentar lalu kembali dengan album foto tua berdebu. Dia membukanya dan menunjukkan foto pertama. Itu Kalinda muda, 25 tahun, berdiri dengan gagah di depan toko kain pertamanya. Rambutnya yang panjang tergerai. Senyumnya lebar, matanya penuh ambisi. "Lihat wanita ini," bisik Bayu. Wanita ini membangun bisnis dari nol setelah ayahnya meninggal. Wanita ini membesarkan anaknya sendirian sambil mengelola tokonya. Wanita ini menghadapi preman dan rentenir tanpa rasa takut. Dia tak pernah menyerah. Apa menurutmu dia akan membiarkan penyakit ini menang begitu saja? Kalinda menatap foto itu. Dia melihat wanita kuat yang dulu. Air mata kembali jatuh. Tetapi kali ini berbeda. Itu bukan air mata keputusasaan, melainkan air mata kerinduan akan kekuatannya sendiri. "Dia bukan aku lagi, Ro," bisik Kalinda. "Dia masih di sana," jawab Bayu tegas. "Dia hanya bersembunyi di balik rasa sakit. Tapi dia masih di sana. Kau hanya perlu mengingatnya. Berjuanglah, bukan untuk orang-orang yang tak peduli, tetapi untuk dirimu sendiri. Untuk perempuan di foto ini." Kata-katanya menembus kesedihannya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Kalinda tidak memikirkan Niko atau Seraphina. Dia memikirkan Kalinda muda yang pemberani di foto itu. Dan untuknya, dia memutuskan untuk hidup satu hari lagi. Sehari berlalu seminggu. Seminggu berlalu sebulan. Kalinda terus berjuang, dengan Bayu selalu di sisinya. Usaha akhirnya membuahkan hasil. Suatu hari di rumah sakit, dokter tersenyum sambil memegang hasil tes darahnya. "Kabar baik, Bu Kalinda," katanya. "Penanda tumor Anda turun drastis. Kankernya menyusut 30%. 30%. Kata-kata itu terdengar bagai musik di telinga Kalinda. Itu bukan obat, tapi harapan. Semoga rasa sakitnya tidak sia-sia. Tetap saja, Kalinda merasa kesepian saat Bayu sibuk dengan bengkelnya. Dinding kamarnya terasa berat, menekannya. Suatu sore, Bayu membawa sebuah kotak kayu besar. "Ini untuk Anda," katanya. Kalinda membukanya. Di dalamnya terdapat satu set cat air, kuas, dan kertas tebal. "Untuk apa ini?" tanyanya. "Dulu kamu suka menggambar waktu kecil. Ingat waktu kamu menggambar di dinding rumah? Mungkin sudah waktunya mulai lagi," kata Bayu sambil tersenyum. Berikan tanda hati di kolom komentar di bawah jika Anda menikmati bagian cerita ini dan ingin mendukung saya. Awalnya, Kalinda gugup. Tangannya gemetar karena obat. Tapi ia mencoba. Lukisan pertamanya berantakan, hanya warna tanpa bentuk. Tapi ia tak peduli. Ia merasakan sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan, fokus. Saat ia mencampur biru dan putih untuk melukis langit, ia melupakan rasa sakitnya.
Ia hanya memikirkan warna dan kertas. Melukis menjadi terapinya. Ia melukis taman mawarnya dari ingatan, pantai-pantai yang pernah dikunjunginya, bahkan Bayu yang sedang tidur di sofa. Tangannya semakin mantap. Sapuan kuasnya semakin halus. Ia melukis kesedihannya dengan warna gelap, dan harapannya dengan warna cerah. Kertas putih menjadi dunianya. Tempat ia bisa menciptakan keindahan meski tubuhnya lemah. Ia bukan lagi sekadar pasien kanker. Ia kembali menjadi pelukis. Ulang tahunnya yang ke-70 tiba. Tidak ada pesta besar, tidak ada tamu, tidak ada rumah megah yang penuh tawa. Ia berada di kamar rumah sakitnya, lemah setelah kemoterapi terakhirnya. Dindingnya putih, udaranya berbau obat, dan mesin infus berdetak terus-menerus. Saat malam tiba, Bayu masuk dengan senyum lebar. Di kepalanya ada topi pesta kerucut yang lucu. Di tangannya ada kue kecil dengan satu lilin, angka 70. Selamat ulang tahun untuk wanita terhebat di dunia. Bayu bersorak. Ia bernyanyi dengan canggung, membuat Kalinda tertawa pelan. Itu adalah tawa pertamanya yang sesungguhnya setelah sekian lama. Melihat adik laki-lakinya mengenakan topi pesta, memegang kue kecil di kamar rumah sakit yang dingin, terasa lucu sekaligus mengharukan. Kalinda meniup lilin sekuat tenaga. Keinginannya sederhana, hidup cukup lama untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-71. Saat itu, ponselnya bergetar. Itu sebuah pesan. Itu dari Niko. Selamat ulang tahun ke-70, MA. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Maaf, aku belum bisa menjengukmu. Aku sedang sibuk membayar mobil baru. Mungkin nanti, kalau ada waktu, kita akan datang. Dari Serapina. Kalinda membaca pesan itu berulang kali. Kata-katanya terasa dingin, seperti surat bisnis, bukan seperti cinta dari seorang putri. Pesan itu bahkan mengeluhkan soal uang, seolah-olah mobil baru itu lebih penting daripada ulang tahunnya. Tidak ada panggilan telepon, hanya pesan singkat. Beberapa menit kemudian, ponsel Kalinda berdering lagi. Kali ini, video dari cucunya, Elara. Hati Kalinda sedikit menghangat. Mungkin ini akan berbeda. Mungkin cucunya akan berbicara dari lubuk hatinya. Ia memutar video itu. Elara muncul di layar mengenakan gaun cantik, tetapi matanya tampak gelisah. Ia terus melirik ke samping seolah-olah seseorang sedang memberitahunya apa yang harus dikatakan. Halo, Nek. Selamat ulang tahun, kata Elara dengan suara datar, seperti sedang membaca. Semoga nenek cepat sembuh. Nanti aku bisa bermain dengan nenek lagi. Ibu bilang nenek akan senang kalau aku mengirim video ini. Sekian untuk saat ini. Aku mau les balet. Sampai jumpa. Video itu berakhir dengan cepat. Kalinda bisa mendengar Serapina berbisik di latar belakang. Bagus, bagus. Sekarang kirim. Kehangatan di hati Kalinda lenyap. Video itu tidak terasa seperti cinta. Rasanya seperti pekerjaan rumah. Cinta pura-pura. Perhatian palsu. Itu bahkan lebih menyakitkan daripada diam. Kakaknya, Bayu, melihat perubahan wajahnya. Ia mengambil ponsel dan membaca pesan-pesan itu. Rahangnya mengeras karena amarah yang terpendam. Ia ingin melindungi adiknya. Tapi Kalinda hanya menggelengkan kepalanya. Wajahnya tenang, terlalu tenang, hampir menakutkan. Tidak apa-apa, Ro, bisiknya. Tidak sakit lagi. Dan itu benar. Di ulang tahunnya yang ke-70, di kamar rumah sakit yang tenang, hanya ada kakaknya di sampingnya dan sebuah kue kecil. Kalinda akhirnya berhenti berharap. Ia berhenti menunggu cinta dari orang-orang yang tak lagi peduli. Ia mengubah rasa sakitnya menjadi sesuatu yang lain. Kekuatan. Ia berjanji pada dirinya sendiri akan berjuang, tapi bukan untuk mereka. Ia akan berjuang untuk dirinya sendiri. Dan untuk satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya, kakaknya, Bayu. 2 tahun telah berlalu sejak dokter memvonisnya menderita kanker. 2 tahun yang terasa seperti 20 tahun. Hidupnya dipenuhi jarum suntik, bau obat, dan pergulatan antara harapan dan keputusasaan. Kini ia sedang menyelesaikan langkah terakhir, radioterapi. Rasanya sangat berat. Kulitnya terasa terbakar, tubuhnya pegal, dan ia merasa lebih lelah dari sebelumnya. Namun kali ini ada yang berbeda. Sebelumnya,
Ia merasa seperti berjalan semakin dalam keterowongan gelap. Kini ia merasa setiap langkah yang menyakitkan justru membawanya lebih dekat ke cahaya di ujungnya. Ia mengikuti semua nasihat dokter. Setiap pagi, meskipun sulit, ia berjalan-jalan sebentar bersama Bayu di taman rumah sakit. Ia menghirup udara segar. Ia melukis gambar-gambar yang berani dan penuh warna, seolah-olah mereka sedang melawan penyakit itu sendiri. Suatu sore, Kalinda dan Bayu membuka album foto lama. Mereka menertawakan foto-foto itu. Satu foto menunjukkan Bayu kecil menangis karena sepedanya rusak, sementara Kalinda kecil memeluknya. "Kamu selalu galak tapi penyayang," goda Bayu. "Dan kamu selalu cengeng tapi setia," jawab Kalinda sambil tersenyum. Kalinda berpikir keras. 2 tahun ini telah merenggut hidupnya hingga ke akar-akarnya. Uang, status, bahkan anak-anaknya, tak satu pun bertahan. Hanya ini, kasih sayang kakaknya yang tak bersyarat. "Terima kasih, Ro," katanya lembut, matanya basah. "Kalau bukan karena kamu, aku mungkin tak ada di sini." Bayu menepuk tangannya. "Kita keluarga, Kak. Itulah arti keluarga. Saling menjaga sampai akhir." Kata-kata itu terngiang di hati Kalinda. Keluarga bukan sekadar orang-orang yang sedarah. Keluarga adalah kehadiran. Keluarga adalah pengorbanan. Keluarga adalah kesetiaan di masa-masa sulit. Seraphina dan Niko, mereka orang asing yang hanya memiliki nama belakang yang sama. Akhirnya, hari terakhir radioterapi tiba. Kalinda dan Bayu duduk dengan gugup di ruang tunggu. Ia meremas tangan Bayu erat-erat. Bayu berusaha terlihat tenang, tetapi kakinya mengetuk lantai. Akhirnya, namanya dipanggil. Dokter, yang sama yang memberinya kabar buruk 2 tahun lalu, melihat hasil tes terbarunya. Ia menatapnya lama, lalu tersenyum lebar. "Selamat, Bu Kalinda," katanya. "Hasil pemindaiannya bersih. Tidak ada kanker lagi. Anda resmi dalam masa remisi." "Remisi?" bisik Kalinda. Kata itu meledak di hatinya seperti kembang api. Beban berat di punggungnya telah hilang. Ia bisa bernapas. Dunia tampak lebih cerah. Air mata mengalir di pipi Bayu, dan Kalinda hanya duduk diam, membiarkan rasa lega menyelimutinya. Ia telah berhasil. Ia telah melewati badai. Malam itu, tidak ada perayaan besar. Hanya Kalinda dan Bayu di taman mawar di belakang rumah, minum teh di bawah bintang-bintang. "Jadi apa rencanamu sekarang, Kak?" tanya Bayu. Kalinda menatap rumah besar itu. Setiap jendela menyimpan kenangan, sebagian manis, tetapi kini diracuni oleh pengkhianatan. Rumah itu bukan lagi rumah. Ia hanya monumen kehilangan. "Aku tak ingin tinggal di sini lagi," katanya. "Tempat ini penuh hantu masa lalu. Aku ingin pindah ke Bali, ke rumah di Uluwatu." Bayu tersenyum. "Ide bagus. Udara laut akan menyembuhkanmu." Rumah itu dulu dibeli sebagai investasi, untuk liburan keluarga. Keluarga itu telah berantakan. Namun kini rumah itu akan menjadi tempat berlindungnya, tempat amannya, awal barunya. "Aku akan memulai yang baru di sana," kata Kalinda, matanya berbinar. "Hanya ada aku, lukisanku, dan suara ombak. Aku ingin kedamaian." Itu keputusan yang tepat. Dengan menjual rumah di Jakarta dan pindah ke Bali, ia tak sekadar berpindah kota. Ia berubah dari Kalinda, ibu yang terlantar, menjadi Kalinda, penyintas yang memilih kebahagiaannya sendiri. Setahun kemudian, Kalinda terlahir kembali, bukan di Jakarta yang bising penuh kenangan buruk, melainkan di bawah langit biru Bali, dengan alunan musik Samudra Hindia yang tak berujung. Rumahnya di Uluwatu sungguh indah, dibangun di antara tebing dengan dinding kaca yang terbuka lebar. Rumah itu bukan sekadar rumah mewah bernilai miliaran rupiah. Rumah itu adalah kepompongnya, tempat yang membantunya tumbuh kuat kembali. Setiap pagi, ia berjalan tanpa alas kaki di atas pasir putih, membiarkan ombak yang sejuk menyentuh kakinya sementara matahari terbit melukis langit dengan warna-warna api. Udara laut yang asin terasa seperti obat. Tubuhnya kembali kuat. Kulitnya bercahaya di bawah sinar matahari. Rambutnya, yang dulu rontok, kini tumbuh kembali keperakan dan berkilau. Ia memotongnya pendek, dan itu membuatnya tampak anggun dan berani. Hari-harinya terasa damai.
Ia melukis di studio terbukanya yang menghadap ke laut. Kanvas-kanvasnya kini meletup dengan warna-warna cerah, birunya laut, hijaunya tebing, bunga-bunga jingga dan ungu di tamannya. Melukis bukan lagi sekadar terapi, melainkan perayaan. Bayu sering berkunjung. Mereka menjelajahi restoran hidangan laut, tertawa bersama, dan begadang minum teh. Kamu terlihat 10 tahun lebih muda, kata Bayu sambil tersenyum. Itu karena aku tak lagi memikul beban dunia, jawab Kalinda. Satu-satunya bebanku sekarang adalah memilih warna yang akan kulukis. Di sini, di surganya, ia menemukan anugerah sejatinya, kedamaian. Namun, jauh di Jakarta, bisik-bisik mulai terdengar. Mata-mata rakus tertuju ke arah rumahnya di Bali. Di puncak kelompok sosialnya, Serapina duduk dengan bangga, menikmati posisi barunya sebagai ketua klub mewahnya. Sore itu, saat sedang merapikan kukunya, teleponnya berdering. Itu dari Tante Melati, seorang tukang gosip dari pihak mendiang suami Kalinda. Halo, Serapina, sayang, sapa Tante Melati dengan manis. Apa kabar? Tante Melati menyambut Serapina dengan suara semanis mungkin. Halo, Tante. Apa kabar? Jawab Serapina sopan. Sambil berbicara, ia meminta tukang cat kuku untuk mengecat kukunya dengan warna merah yang lebih cerah. Mereka mengobrol beberapa menit, bergosip tentang hal-hal kecil, seperti siapa yang membeli mobil baru dan anak siapa yang akan menikah. Serapina tersenyum sopan, tetapi tak lama kemudian Bibi Melati mengganti topik. Oh ya, bagaimana kabar Bu Kalinda sekarang? Kudengar beliau sudah jauh lebih baik. Dan beliau pindah ke Bali, kan? Kedengarannya luar biasa, kata Bibi Melati. Iya, Bibi. Syukurlah, beliau sudah lebih baik, jawab Serapina. Namun suaranya agak bosan. Ia sebenarnya tidak suka membicarakan ibu mertuanya. Itu kabar baik, bisik Bibi Melati tiba-tiba, merendahkan suaranya seolah hendak membocorkan rahasia besar. Tapi Bibi juga mendengar sesuatu yang kurang baik. Tahukah Bibi? Mata Serapina langsung mendongak. Kabar apa, Bibi? Tanyanya, kini tampak sangat tertarik. Bibi Melati mendekatkan wajahnya. Aku dengar ini dari temanku. Temannya bekerja di kantor notaris keluargamu. Kata, Bu Kalinda telah mengubah surat wasiatnya. Jantung Serapina berdebar lebih cepat. Ia berusaha terdengar tenang. Berubah? Bagaimana, Tante? Ya, Tante Melati mengangguk. Dia mewariskan semua hartanya kepada adik laki-lakinya, Bayu. Kasihan Niko. Suamimu sekarang tidak mendapat apa-apa. Bahkan rumah pun tidak. Serapina membeku. Ia menyuruh terapis kuku untuk berhenti mengecat kukunya. Tunggu, Tante. Rumah apa di Bali? Maksudmu rumah yang Mama tinggali sekarang? Ya, yang itu, kata Tante Melati dengan mata terbelalak. Kata orang, nilainya sangat besar. Puluhan miliar. Kata-kata, puluhan miliar, terus terngiang di telinga Serapina. Ia hampir bisa membayangkan angka besar itu menyala di benaknya. Kemarahan yang tajam dan dingin mulai tumbuh di dalam dirinya. Bayu, kakak iparnya, sang mekanik yang tak pernah ia hormati, kini akan menjadi pemilik rumah itu. Rumah yang ia pikir akan menjadi milik masa depan putrinya, Elara. Oh, begitu, Bibi? Tanya Serapina dengan suara merdu, menyembunyikan badai di hatinya. Mungkin Mama hanya ingin memberi kita sedikit pelajaran. Terima kasih sudah memberitahuku, Bibi. Aku akan bicara dengan Mama nanti. Ia menutup telepon. Senyumnya perlahan memudar. Ia menatap bayangannya di cermin salon. Kukunya masih setengah jadi, tetapi ia tak peduli lagi. Ia juga tak peduli dengan acara kumpul-kumpulnya. Sebuah rencana mulai terbentuk di benaknya. Ini bukan lagi soal uang. Ini perang. Dan ia tak akan kalah. Tetapi Serapina ingin memastikan terlebih dahulu. Ia memanfaatkan lingkaran pertemanannya yang luas untuk mencari tahu lebih lanjut. Itu tidak sulit baginya. Ia punya banyak teman yang mengenal orang-orang di dunia properti legal. Dengan sedikit pesona dan berpura-pura hanya ingin melindungi aset keluarga, ia mendapatkan jawabannya. Ya, itu benar. Kepemilikan villa di Uluwatu memiliki klausul baru. Kini rumah itu akan menjadi milik Bayu Suryo Wijoayo. Malam itu,
Serapina menunggu suaminya, Niko, pulang. Hatinya dipenuhi amarah. Ketika Niko akhirnya masuk ke kamar mereka, tampak lelah setelah seharian beraktivitas, Serapina sudah siap. Mas, kita perlu bicara tentang ibumu, katanya dengan nada sedih sekaligus marah. Niko mendesah panjang. Sekarang bagaimana, Serapina? Aku lelah. Kau boleh bilang lelah, tapi selagi lelah, masa depan anak-anak kita sedang direnggut, bentak Serapina. Ia menceritakan semua yang telah ia pelajari. Namun ia menambahkan kata-kata dramatis dan menyalahkan Bayu atas segalanya. Niko tampak ragu. Mungkin Mama punya alasan tersendiri. Lagi pula, Bayulah yang selama ini merawatnya. Merawatnya? Atau meracuni pikirannya? Serapina menyela tajam. Ibumu sudah tua. Ia baru saja sembuh dari sakit parah. Pikirannya lemah. Orang seperti Bayu bisa dengan mudah membisikkan kebohongan dan membuat dirinya tampak seperti pahlawan. Tidakkah kau lihat? Ia sedang mencuci otaknya. Serapina memegang erat lengan Niko. Pikirkan Elara. Rumah dan uang itu seharusnya menjadi masa depannya. Hadiah dari kakeknya. Apa kau benar-benar ingin semua itu pergi ke bengkel? Sementara putri kita tidak mendapat apa-apa. Kata-katanya seperti pisau, dipilih dengan cermat untuk menusuk titik lemah Niko. Rasa bersalahnya dan kewajibannya sebagai seorang ayah. Ibumu tidak adil, lanjut Serapina. Kita sibuk bekerja di sini demi masa depan Elara. Kita tidak bisa selalu di sisinya. Dan sekarang kita dihukum karenanya. Sementara Bayu, yang tidak punya apa-apa, tiba-tiba mendapatkan segalanya. Bagaimana itu adil? Niko terdiam. Wajahnya memucat. Kata-kata Serapina yang berbelit-belit mulai menguasainya. Ia berpikir, ibunya mungkin benar. Ia telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Tetapi mungkin ibunya berpikir ia tidak peduli. Apakah itu sebabnya ia memberikan segalanya untuk Bayu? Rasa bersalahnya berubah menjadi amarah, persis seperti yang diinginkan Serapina. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Niko. Kalah. Serapina tersenyum kecil. Senyum seseorang yang merasa telah menang. Kita harus pergi ke sana. Kita akan bicara langsung dengan ibumu. Kita akan membawa Lara. Tidak ada nenek yang bisa menolak cucu tunggalnya. Kita akan meluluhkan hatinya. Di permukaan, itu terdengar seperti kunjungan keluarga. Tetapi di dalam, itu sebenarnya misi keserakahan. Malam itu, benih kepahitan tumbuh dalam diri Niko. Benih itu ditanam oleh Serapina, dan sudah mulai berakar. Keesokan harinya, Serapina pergi ke kamar Lara. Gadis berusia 16 tahun itu sedang menonton drama Korea favoritnya di laptop ketika Serapina masuk tanpa mengetuk. Ia membawa gaun baru yang indah. Sayang, lihat apa yang Mama belikan untukmu, kata Serapina sambil tersenyum cerah. Cantik, kan? Pakai ini saat kita ke Bali. Bali? Sejak kapan kita ke Bali? Tanya Lara curiga. Ini perjalanan kejutan, jelas Serapina cepat. Kita akan mengunjungi nenek Kalinda. Dia pasti sangat merindukanmu. Lara mengerutkan kening. Selama 2 tahun, ibunya hampir tidak pernah menyebut-nyebut nenek. Bahkan, setiap kali seseorang menyebut-nyebut nenek Kalinda, Serapina selalu tampak kesal. Sekarang tiba-tiba dia begitu bersemangat, rasanya aneh. Serapina duduk di tempat tidur dan membelai rambut putrinya. Saat bertemu nenek, kau pasti jadi gadis termanis. Larilah ke arahnya, peluk erat-erat, dan katakan betapa kau merindukannya. Lara menatap ibunya dengan heran. Tapi nenek tak pernah meneleponku. Kenapa aku harus bilang begitu? Karena dia tua dan sensitif, kata Serapina tegas, meletakkan jarinya di bibir Lara. Kita harus membuatnya bahagia. Katakan padanya kau suka rumahnya, puji lukisannya, dan bahkan tanyakan, Nenek, bolehkah aku menginap di sini selama liburan? Mengerti? Rasanya seperti Serapina memberinya naskah drama. Lara merasa tak nyaman. Ini bukan kunjungan biasa. Ini seperti sebuah misi. Kenapa aku harus bilang begitu? Gumam Lara. Wajah Serapina mengeras sesaat, lalu kembali melembut. Karena ini penting untuk masa depanmu, sayang. Kalau nenek sayang padamu, dia pasti akan memberimu rumahnya suatu hari nanti. Tidakkah kau menginginkannya?
Elara tetap diam. Dia tak peduli dengan rumah itu. Yang membuatnya takut adalah ambisi di mata ibunya. Namun, ia tak ingin melawan, jadi ia berbisik, "Ya, Bu." Serapina mencium keningnya. "Puas. Anak baik. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu." Setelah Serapina pergi, Elara mematikan laptopnya. Ia merasa mual. Ia tahu ia sedang dijadikan senjata dalam pertengkaran yang tak ia pahami. Perjalanan dari Jakarta ke Bali terasa berat. Perjalanan pesawat itu bukan menakutkan karena turbulensi, melainkan menakutkan karena ketegangan di antara mereka bertiga. Serapina duduk tegak, tatapannya tajam seolah ia akan berperang. Niko memasang headphone, menatap awan-awan di luar jendela, bergelut dengan rasa bersalahnya. Dan Elara duduk di antara mereka, merasa terjebak. Ketika mereka mendarat, mereka menyewa mobil dan berkendara menuju Uluwatu. Pemandangan Bali yang indah, sawah hijau, pura, dan laut biru, tak mampu mencairkan es di dalam mobil. Saat mereka berkendara di jalan berliku menuju tebing, Serapina memecah keheningan. Ingat rencananya. Elara duluan, Niko menyusul sambil bawa keranjang buah. Biar terlihat natural. Akhirnya, GPS membawa mereka ke sebuah gerbang kayu yang tinggi. Di baliknya, atap sebuah villa yang menakjubkan terlihat. Villa itu besar, megah, dan indah. Mereka bertiga berhenti sejenak. Bahkan Niko pun tak kuasa menahan diri untuk tak menatapnya. Serapina menelan ludah. Matanya berbinar penuh hasrat. Inilah dia, hadiahnya. Ia mematikan mesin mobil. Ombak berdebur di bawah tebing. Angin bertiup kencang. Keheningan terasa berat. "Ayo," bisiknya. "Waktunya." Mereka berjalan menuju gerbang. Serapina menekan bel pintu. Suaranya bergema di udara yang tenang, mengusik kedamaian rumah yang Kalinda bangun dengan penuh cinta. Mereka menunggu, jantung mereka berdebar kencang. Mereka pikir mereka akan bertemu dengan seorang perempuan tua yang lemah dan rapuh. Namun di balik pintu itu, mereka tak akan menemukan kelemahan. Di balik pintu itu ada Kalinda, seorang perempuan yang pernah hancur, namun kini telah menjadi kuat, bagai batu karang yang tak tergoyahkan. Sore itu, Kalinda sedang melukis. Ia duduk dengan tenang di vilanya di tepi laut. Di tangannya, ia memegang kuas. Di paletnya terlukis warna-warna cerah, biru langit, kuning matahari, dan sedikit merah muda. Ia mencoba melukis bunga-bunga yang berguguran di kolam di luar. Angin laut menyentuh rambut peraknya dan membawa aroma bunga. Di sampingnya ada segelas teh melati dingin. Semuanya terasa tenang. Semuanya terasa sempurna. Inilah anugerahnya setelah sekian banyak rasa sakit. Tiba-tiba, suara keras yang aneh memecah kedamaian. Itu adalah suara bel pintu yang nyaring. Kalinda berhenti melukis. Ia mengerutkan kening. Ia tidak mengharapkan kedatangan siapapun. Kakaknya, Bayu, baru saja pergi minggu lalu, dan tukang kebun baru akan datang besok. Kurir biasanya menitipkan paket di gerbang. Ia meletakkan kuasnya dan masuk ke dalam. Alih-alih menuju pintu, ia menekan layar interkom di dinding. Kamera menunjukkan gerbang depan. Napasnya tercekat di tenggorokan. Berdiri di sana, di bawah terik matahari Bali, adalah 3 orang dari masa lalunya. Orang-orang yang ia pikir telah ia kubur jauh di dalam hatinya. Di sana berdiri Serapina, menantunya, dengan gaun bunga-bunga yang mahal dan kacamata hitam besar. Ia tampak tak sabar. Di sebelahnya, Niko, putra Kalinda, tampak gugup dan memegang sekeranjang buah dengan canggung. Di depan mereka berdiri Elara, cucu perempuan Kalinda, yang kini remaja pemalu. Ia menatap kamera dengan tatapan bingung. Jantung Kalinda berdebar kencang. Sesaat, kenangan masa-masa sulitnya di rumah sakit kembali. Ia ingat saat-saat sendirian, lemah, dan merindukan keluarganya yang tak kunjung datang. Namun rasa sakit itu segera berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang kuat dan dingin. 2 tahun berjuang melawan kanker, 2 tahun sendirian, telah mengubah hatinya. Bekas lukanya telah menjadi tamengnya. Kalinda mematikan layar dan berjalan perlahan menuju pintu depan. Setiap langkah terasa tenang dan pasti. Ia tidak takut. Ia membuka pintu kayu yang kokoh itu. Itulah mereka. Melihat mereka secara langsung berbeda dengan di layar.
Rasanya seperti adegan dari film yang tak pernah ingin ia tonton. Sesuai rencana, Seraphina mulai berakting. Ia menurunkan kacamata hitamnya, memperlihatkan mata berkaca-kaca yang dibuat-buat. "Ibu," katanya, berpura-pura menangis. "Akhirnya kami menemukanmu. Kami sangat merindukanmu." Ia mendorong Elara ke depan. "Lihat, Ibu." Elara juga datang. Dia selalu bertanya tentang omanya. Elara tersenyum malu-malu. "Halo, Oma," bisiknya. Nico berdiri di belakang mereka seperti patung, pucat dan diam. Keranjang buah tampak tak berguna di tangannya. Kalinda tak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di pintu. Gaun linen putih dan tubuhnya yang sehat tampak tegap. Ia menatap mereka satu persatu. Ia menatap Seraphina, dan di balik air mata palsu itu ia melihat keserakahan. Ia menatap Lara, dan melihat seorang anak yang terperangkap dalam ambisi orang tuanya. Ia merasa sedikit kasihan padanya. Kemudian ia menatap putranya, Nico. Ia mencari anak laki-laki yang dulu sangat dicintainya. Namun yang ia lihat hanyalah seorang pria lemah yang dikendalikan oleh istrinya. Keheningan terasa berat di udara panas. Seraphina menjadi gelisah. "Ibu, maukah ibu memeluk kami? Kami datang jauh-jauh dari Jakarta." Suaranya kini memohon. Kalinda sedikit memiringkan kepalanya. Wajahnya tak menunjukkan amarah, tak ada kesedihan. Hanya jarak, seolah ia sedang menatap orang asing. Lalu ia berbicara. Hanya 3 kata. "Siapa kau?" Kata-katanya tenang, tetapi menusuk bagai pisau. Ia tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia hanya menghapusnya dengan 3 kata itu. Keheningan yang menyusul lebih keras daripada deburan ombak. Wajah Seraphina membeku. Senyum palsunya lenyap. Ia terkejut. Ia mengira akan ada air mata, amarah, atau drama. Ia tidak menyangka akan diperlakukan seolah-olah ia tidak ada. Nico memerah. Kata-kata ibunya membakarnya dengan rasa malu. Ia bukan lagi putranya. Ia bukan siapa-siapa. Elara tampak paling bingung. Apakah Oma melupakan mereka? Apakah ia sakit? Namun, mata Oma jernih. Ia tahu persis apa yang ia katakan. Seraphina pulih lebih dulu. Ia meledak dalam amarah. "Mama, apa ini? Berhenti bercanda. Tentu saja Mama kenal kami. Aku Seraphina. Ini putramu, Nico, dan ini cucumu." Wajah Kalinda tidak berubah. Tenang, tenang, seperti laut. Seraphina berteriak lebih keras. "Kami datang berkunjung. Kami ingin memperbaiki keadaan. Kenapa kau bersikap seperti ini? Apakah kakakmu telah meracuni pikiranmu?" Lalu kebenaran terucap dari mulutnya. "Kami tahu tentang surat wasiat itu. Kami tahu tentang rumah ini. Rumah ini seharusnya milik Nico dan Lara." Kini keserakahan mereka tampak jelas. Nico meringis mendengar kata-katanya. "Seraphina, cukup," bisiknya. Tapi Seraphina mengabaikannya. Kalinda sudah cukup mendengar. Perlahan ia mulai menutup pintu. "Mama, tunggu. Jangan tutup. Kita belum selesai," teriak Seraphina. Tapi Kalinda terus menutupnya. Sebelum menutup, matanya bertemu dengan mata putranya. Ia melihat penyesalan dalam diri putranya. Penyesalan yang mendalam. Tapi sudah terlambat. Penyesalan tidak ada di malam-malam penderitaannya. Penyesalan tidak menggenggam tangannya selama kemoterapi. Pintu tertutup dengan bunyi klik yang keras. Itu adalah suara akhir. Di luar, ketiganya berdiri diam. Ombak seakan menertawakan mereka. Seraphina berbalik dengan marah. "Luar biasa." Wanita tua tak tahu terima kasih itu. Nico tak berkata apa-apa. Ia meletakkan keranjang buahnya. Rasanya berat, seperti rasa malunya. Elara menangis pelan. "Ayo pulang. Ayah, aku ingin pulang." Mereka berjalan kembali ke mobil. Seraphina menghentakkan kaki di depan. Nico terseret di belakang, kosong dan tersesat. Elara mengikutinya, air mata menggenang di pipinya. Di dalam mobil, amarah meledak. Seraphina berteriak, "Ini salahmu, Nico. Kau terlalu lemah. Seharusnya kau bicara duluan. Kau putranya." Tapi kali ini,
Niko balas berteriak. Suaranya pecah karena rasa sakit bertahun-tahun. Cukup, Seraphina. Ini semua idemu. Kau bahkan membuat putri kita bertingkah. Aku malu. Seraphina balas berteriak. Malu? Kau kehilangan hakmu. Rumah ini hakmu. Niko tertawa getir. Hak? Kau selalu melarangku mengunjunginya. Kau lebih peduli pada pesta dan mobil daripada ibuku. Jangan berpura-pura, Seraphina. Pertengkaran mereka menyingkap setiap luka tersembunyi dalam pernikahan mereka. Keserakahan, kebohongan, kesombongan. Di kursi belakang, Elara menutup telinganya dan berharap ia bisa menghilang. Akhirnya, Niko berkata dengan suara letih, Aku muak dengan ini, deal. Muak padamu, muak padaku. Kita datang demi harta, tapi kita kehilangan segalanya. Bahkan harga diri kita. Untuk sekali ini, Seraphina terdiam. Ia menatap suaminya dan melihat kebencian di matanya. Ia tahu semuanya sudah berakhir. Perjalanan kembali ke Jakarta akan panjang dan berat dengan keheningan. Di dalam villa, Kalinda mendengarkan mobil mereka melaju pergi. Ia tidak merasa bahagia atau menang. Ia hanya merasa tenang, seperti setelah badai besar. Ia membuat teh melati baru untuk dirinya sendiri dan menelepon kakaknya. Bayu. Mereka datang, katanya singkat. Bayu terdiam, lalu bertanya lembut, Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja sekarang, katanya sambil tersenyum. Setelah panggilan itu, Kalinda kembali melukis. Bunga-bunga Kamboja masih menunggu. Langit di luar berubah keemasan saat matahari terbenam. Ia melukis lagi, menambahkan jingga dan ungu. Ia merenungkan 2 tahun terakhir. Rasa sakitnya, perjuangannya, kesembuhannya. Dan ia menyadari sesuatu. Harta karunnya yang sesungguhnya bukanlah rumah atau uangnya. Harta karunnya yang sesungguhnya adalah kedamaian hatinya. Kekuatan untuk menutup pintu bagi orang-orang yang hanya datang demi uang. Itu adalah anugerah yang tak bisa direnggut siapapun. Maka, di surga kecilnya di tepi laut, Kalinda akhirnya bebas. Sekarang, pembaca yang budiman, bagaimana menurut Anda? Apakah keputusan Kalinda untuk menutup pintu itu tepat? Atau seharusnya ia memberi mereka kesempatan lagi? Tulis jawaban dan alasan Anda. Kita lihat saja siapa yang menang.